Memasuki Museum Al-Quran Raksasa di Palembang, kita mendapati suasana yang sejuk. Jika museum identik dengan hening dan sepi, museum yang ini sungguh berbeda. Animo masyarakat untuk berkunjung ke tempat tersebut begitu tinggi. Tidak heran, keramaian di Museum Al-Quran ini dibarengi dengan banyaknya para pedagang. Foto pejabat pun dibuat besar-besar seolah menjadi tempat kampanye politik. Keramaian di Museum Al-Quran sudah terasa di pintu gerbang. Para pedagang menjajakan barang-barang mereka mulai dari pakaian, souvenir, makanan hingga cenderamata lainnya. Untuk masuk ke dalam, pengunjung diwajibkan membeli tiket. Harganya bervariasi, untuk anak dan dewasa harganya berbeda. Setelah tiket di tangan, kita pun naik anak tangga yang menuju ke lokasi utama. Para pengunjung tentunya tertarik dengan Al-Quran raksasa yang dipajang di bangunan ini. Di dalam pun para pedagang masih mendominasi tempat. Banyaknya pedagang menyebabkan museum ini lebih mirip pasar. Ini adalah tulisan Al-Quran, lafaz Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Ini dengan tangan, gitu ya. Jadi sebuah karya seni sekaligus sebuah karya yang luar biasa. Ukiran kaligrafi Al-Quran yang terbuat dari kayu menyambut para pengunjung, tentunya dengan corak hiasan khas Palembang. Museum raksasa ini memang syarat dengan nuansa Palembang, sebuah wilayah yang menjadi kota pencetak Al-Quran tertua di Asia Tenggara. Tidak berlebihan jika museum ini meneguhkan status Palembang sebagai kota Al-Quran. Ruangan selanjutnya menunjukkan banyaknya ukiran kayu bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Ukiran-ukiran itu ditempel di dinding bangunan dengan ketinggian bervariasi hingga 15 meter. Ukiran kaligrafi ayat Al-Quran itu dikerjakan oleh perajin lokal. Pengunjung kian ramai di ruangan ini. Meski sesak, tidak terasa pengap karena aliran udara cukup baik di bangunan tersebut. Bangunan sebenarnya tidak memiliki dinding, melainkan hanya konstruksi besi yang seluruhnya dipasang ukiran-ukiran kayu. Ayat-ayat suci Al-Quran begitu agung ketika kita memperhatikan keindahan kaligrafi-kaligrafi tersebut. Al-Quran yang terdiri dari 6.000-an ayat diukir dalam lembaran-lembaran kayu berwarna coklat dan merah. Ayat yang diukir berwarna tinta emas. Ini tentu menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat yang memang penasaran dengan museum tersebut. Di ruangan lain masih ada juga ukiran kayu Al-Quran yang jumlahnya lebih banyak. Ada bangunan kayu khas Palembang bertingkat di dalam ruangan utama. Bangunan kayu tersebut berdinding lembaran-lembaran kayu ukir berkaligrafi Al-Quran. Untuk mencapai ke atas ada jalan sempit di samping kiri dan kanan menuju anak tangga. Di depan bangunan ada hall besar yang dipenuhi pengunjung. Di lokasi ini pengunjung sibuk selfie dengan kamera foto masing-masing. Dengan menjadikan rumah Al-Quran ini sebagai destinasi wisata, pengunjung akan mendapatkan banyak hal berguna bagi kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita ada di Museum Bayi Quran Akbar ya, terbesar di Palembang. Ini semuanya yang di dinding-dinding ini adalah ayat-ayat Al-Quran dan itu terbaca gitu ya, artinya terlihat dengan jelas. Ini adalah sepertinya diukir dengan tangan sendiri gitu ya, seperti itu, dengan tangan ahlinya. Tapi saya belum tanya sama narasumbernya seperti apa cara mengukirnya. Dan ini adalah salah satu Al-Quran yang cukup besar. Saya beli harganya 200.000 tadi ya, di sekitar sini. Ini Al-Qurannya tulisannya besar-besar, cocok bagi para manula atau mungkin teman-teman yang daya penglihatannya kurang awas. Kalau Al-Quran kecil, ini Al-Qurannya cukup besar tulisannya. Di lorong pintu masuk sekaligus keluar dipenuhi pedagang pakaian. Mereka mencari untung dengan membludaknya para pengunjung. Mereka pun sibuk dengan transaksi membeli barang sebagai oleh-oleh pernah ke tempat ini. Museum ini memang luar biasa karena dijadikan pasar oleh pengelola.
Keuntungan duniawi tentunya bisa didapatkan ketika kita berurusan dengan kepentingan akhirat. Cenderamata yang dijajakan pedagang adalah pernak-pernik khas Palembang, nuansa emas, dan kopiah khas Palembang bisa didapatkan di tempat ini. Tawar-menawar tentu harus dilakukan pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Hal menarik dari museum ini tentunya adalah Al-Quran itu sendiri yang ditulis dengan ukiran tinta emas di atas lembaran-lembaran kayu. Dengan jumlah yang begitu banyak, tidak heran jika mampu menyedot perhatian publik. Pengunjung pun terkesan dengan keindahan ukiran kaligrafi kayu tersebut. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, laki-laki atau perempuan, semuanya terpukau dengan keindahan museum ini. Ini tentunya penghargaan terhadap ajaran Islam yang mulia. Hal yang menarik lainnya adalah kenang-kenangan tulisan nama kita yang ditulis dengan kaligrafi Arab.